Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni dari Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Made Riki Pusyanda, salah satu staf dosen dari Prodi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi pariwisata, Fakultas Teknik Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Bidang keilmuan saya yaitu pariwisata. Salah satu mata kuliah yang terkait dengan bidang keilmuan yang saya ajarkan yaitu mata kuliah front office, yang mana mata kuliah ini merupakan salah satu inti keilmuan di sarjana pendidikan kesejahteraan keluarga konsentrasi pariwisata yang saya ampu di semester ini dengan bobot 3 SKS. Nantinya mahasiswa akan diajarkan terkait dengan front office secara holistik dan akan diajarkan pada mahasiswa semester 2. Untuk memaksimalkan proses input dan outcome mata kuliah front office ini, saya memiliki sertifikasi kompetensi di bidang front office, selain juga sebelumnya memiliki pengalaman industri perhotelan, sehingga menjadi salah satu komponen penunjang tercapainya capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah front office dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 9 kali perkuliahan teori, 5 kali perkuliahan praktikum, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Adapun topik-topik pembahasan yang akan kita diskusikan selama 1 semester seperti yang tertera pada layar di samping. Yang pertama yaitu introduction. Tentunya kita harus memberikan roadmap perkuliahan kepada mahasiswa terlebih dahulu. Materi kedua yaitu gambaran umum Departemen Front Office. Materi ketiga atau di minggu ketiga kita akan membahas tentang handling check-in, bagaimana scope of service pada saat check-in, bagaimana problem solving jika ditemukan beberapa problem dalam kegiatan check-in di Departemen Front Office. Minggu keempat yaitu handling check-out. Minggu kelima praktikum, khususnya check-in. Minggu keenam praktikum check-out. Minggu ketujuh praktikum check-in dan check-out. Jadi kita akan melakukan role play dalam praktikum tersebut. Selanjutnya ujian tengah semester di minggu ke-8. Di minggu ke-9 kita akan membahas tentang komunikasi dan koordinasi front office, tentunya baik itu internal maupun eksternal dari Departemen Front Office itu sendiri. Minggu ke-10 yaitu tingkat hunian kamar atau okupansi, dan kita akan membahas laporan Departemen Front Office. Minggu ke-11 yaitu handling complaint, how to handling guest complaint. Minggu ke-12 yaitu guest relation officer dan selling skill yang akan kami berikan kepada mahasiswa. Nantinya mahasiswa tidak hanya sebagai resepsionis, tapi bagaimana seorang front office bisa menjadi seorang sales atau marketing, sebagai frontliner sales and marketing. Minggu ke-13 yaitu kita akan membahas pelayanan barang bawaan tamu. Minggu ke-14 kita kembali praktikum tentang bellboy, dan minggu ke-15 yaitu praktik tentang selling skill. Jadi bagaimana role play selling skill pada industri perhotelan. Dan minggu ke-16 yaitu ujian akhir semester. 3 SKS pada mata kuliah front office terdiri dari teori, praktik. Adapun capaian pembelajaran yaitu capaian pembelajaran sikap, capaian pembelajaran pengetahuan, capaian pembelajaran keterampilan umum, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, capaian pembelajaran sikap. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Dibuktikan dengan setiap opening class kita harus berdoa terlebih dahulu. Capaian pembelajaran sikap yang ketiga yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Tentunya diskusi-diskusi terstruktur kita harus berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila. Capaian pembelajaran sikap ke-8 yaitu menginternalisasi nilai norma etika akademik. Capaian pembelajaran sikap 9 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Adapun capaian pengetahuan ada 2, yaitu capaian pengetahuan 1 menguasai konsep dan mampu memahami operasional front office secara holistik. Capaian pengetahuan 2 yaitu menguasai dan mampu mengimplementasikan penerapan iptek
dalam pendidikan pariwisata. Lalu capaian keterampilan umum 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematif serta inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan pariwisata. Capaian pembelajaran keterampilan umum 2 yaitu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di bidang pendidikan pariwisata. Capaian pembelajaran mata kuliah 1 yaitu terampil dalam memahami ruang lingkup Departemen Front Office. Capaian pembelajaran mata kuliah 2 yaitu mampu melaksanakan role play, check-in, dan check-out. Capaian pembelajaran mata kuliah 3 yaitu mampu memahami dan melaksanakan peran Guest Relation Officer. Capaian pembelajaran mata kuliah 4 yaitu mampu memahami product knowledge, hotel, beserta selling skill. Capaian pembelajaran mata kuliah kelima yaitu mampu memahami laporan yang dibuat oleh departemen. Dalam melaksanakan perkuliahan digunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana teknik pertama dalam penyampaian materi selama kelas berlangsung, yaitu delivery. Adapun metode yang digunakan yaitu pertama expository, yaitu penyampaian materi secara verbal kepada mahasiswa yang mana sebelumnya materi perkuliahan sudah dibagikan dalam bentuk modul pembelajaran kepada mahasiswa. Yang kedua, case-based learning, di mana pembelajaran berbasis contoh, kasus pada operasional front office sehingga dapat menjadi pemahaman mahasiswa terkait potensi permasalahan, khususnya scope of service in regards of check-in. Teknik kedua yaitu interaksi, interaction antara mahasiswa, yaitu melalui sesi diskusi dan presentasi, sehingga dapat mendorong keaktifan mahasiswa di kelas dalam memecahkan kasus dan diberikan pemaparan sebagai bukti pemahaman mahasiswa akan teori yang sudah diberikan sebelumnya. Selain itu, untuk membuat sesi interaksi ini menarik, akan diperkuat atau untuk memperkuat pemahaman mahasiswa, maka akan digunakan metode quiz, yaitu memanfaatkan aspek teknologi, yaitu platform quiz digital. Sementara itu, untuk penilaian asesmen meliputi penilaian proses dengan bobot 60%, terdiri dari sikap 10%, partisipasi dan aktivitas dalam perkuliahan 10%, penyelesaian tugas perkuliahan dengan bobot 40%, penilaian produk dengan bobot 40%, terdiri dari ujian tengah semester UTS 15%, ujian akhir semester UAS 25%. Adapun rubrik penilaian dijelaskan pada tabel berikut. Indikator penilaian tersebut sudah sebelumnya disampaikan kepada mahasiswa dalam kontrak perkuliahan. Indikator penilaian untuk setiap komponen tersebut disesuaikan dengan masing-masing rubrik penilaian untuk setiap komponen tersebut. Sehingga nilai akhir yang diberikan kepada mahasiswa dapat dilakukan secara objektif dan dapat mudah untuk ditelusuri riwayat prosesnya. Selanjutnya adalah video rekaman pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Oke, halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Sudah sarapan? Sudah. Benar, sudah sarapan? Sudah. Oke, pagi ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah front office. Jadi untuk pagi ini sebelum kita memulai mata kuliah, seperti yang saya sampaikan di mata kuliah sebelumnya, sama ya halnya kita harus mengawali dengan doa. Saya mengundang adik-adik untuk berdoa, silakan berdiri. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik bisa duduk. Oke, adik-adik, untuk pagi ini kita akan membahas materi apa? Check-in prosedur. Oke, check-in prosedur. Berarti kalian benar-benar sudah baca ya modul yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, sebelum saya lupa, saya akan mengecek presensi terlebih dahulu ya. Oke, bagi nama yang saya sebutkan, mohon raise hand ya, dan menyebutkan hadir jika hadir. Jika tidak ya, tidak ada ya. Oke. Yang pertama atas nama Putu Laksmi. Hadir, Pak. Hadir.
Oka Wigada, Ada. Elika Putri, Ada, Pak. Sarita. Ada, Pak. Oke, hari ini saya akan memberikan materi terkait mata kuliah front office. Jadi mata kuliah ini sebenarnya sudah kita laksanakan di satu kali pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas apa, adik? Ada yang tahu? Udah baca modul? Check-in prosedur. Check-in prosedur, ya benar sekali Elsa. Jadi kita akan membahas check-in prosedur terkait dengan how to checking in the guest in the hotel, gitu ya. Oke, nah di sini saya sudah langsung nih untuk ice breaking. Saya berikan gambar. Saya harapkan adik-adik mampu mengcapture bukan memfoto ya, tapi dengan case seperti ini, apa yang adik-adik dapatkan, gitu ya? Apa yang adik-adik pikirkan, ya? Oke, ada yang bisa bantu saya? Ya, silakan. Itu menunjukkan bahwa situasinya lagi ada tamu yang sedang berdengar, terlihat dari ekspresinya itu ada tamu yang sedang Marah. ya. Oke, jadi semua melihat ini marah. Ada yang lain? Silakan. Ya, Puspa. Dari gambar tersebut saya bisa melihat bahwa resepsionis itu merasa kebingungan untuk menangani tamu yang sedang komplain tersebut. Oke, ada dua case ya. Jadi menarik sekali. Satu memperlihatkan ada tamu yang marah, gitu ya. Jadi dari segi aspek tamunya. Gitu ya. Tapi satunya lagi dari Puspa memperlihatkan ada kebingungan dari staff front office. Nah, jadi di gambar ini menceritakan tentang adanya ketidaksesuaian, gitu ya, antara staff dan juga tamu. Dan adik-adik perlu pahami hal ini sering terjadi. Saya tegaskan, yang namanya operasional, we cannot avoid the mistake, gitu ya. Kita tidak bisa menghilangkan mistake, ya. Zero mistake itu hanya bisa ditekan, tapi tidak bisa 100% hilang, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar tentang bagaimana how to fix the problem, how to know about the check-in process in the hotel. Jadi kita akan belajar clear, gitu ya, benar-benar clear, tahu terkait dengan tata cara handling check-in agar case seperti ini tidak terjadi, ya, atau meminimalkan case seperti ini, gitu ya. Jadi out of order, berarti kamar, situasi kamar tidak bisa di over, tidak bisa ditawarkan ke tamu. Ya, sekalipun misalnya dia tiba-tiba kamar yang rusak dan sudah ada yang reserve, kita harus memberikan planning lain, gitu ya, untuk mengakomodir tamu tersebut. Ya, out of order itu bisa, misalnya yang paling sering itu AC leaking, AC-nya bocor, tes, gitu ya, banjir kamarnya, atau kasurnya lah ya, bednya banjir, ada airnya, gitu. Atau misalnya electricity-nya mati. Listriknya, gitu ya, tidak berfungsi dengan baik. Nah, apakah kita akan paksakan? Kan tidak, ya. Namanya dia sudah ada value for money, gitu, dia sudah mengeluarkan uang, kok saya diberikan yang seperti itu, gitu ya. Jadi kita harus memikirkan alternatif, gitu ya. Kalau O berarti occupied, ya. Occupied itu artinya sudah ditempati. Oke, benar ya. Jadi sudah terisi. Terus reservation, ya, jadi sudah ada yang pesan. Nah, ES biasanya ES extend stay, sorry. Oke, kalian akan kenapa saya di awal bilang kalian harus tahu berbagai problem di check-in, karena ada case-case seperti ini, ya, extend stay mendadak. Misalnya harus saya check-in hari ini, dia ke resepsionis. Can I extend the room, gitu ya, for tonight? Di satu sisi kalian sudah dapat tamu yang akan ingat, nah itu bimbang banget ya, gimana caranya, kan, gitu ya. Maka akan dicarikan alternatif. Yang pertama, dia akan stay di kamar yang sama, di prioritas pertama. Tapi kita harus melihat juga kondisi hotel kita, apakah emang sudah full 100% atau memang ada kamar-kamar yang masih bisa diakomodir, gitu ya. Jadi kita harus double check benar-benar itu case yang kadang-kadang membuat takes time, gitu ya, berpikir, terus diskusi sama supervisor dan lain-lain. Makanya saya bilang di awal tidak sederhana itu. Kita harus tahu dulu case-case-nya sehingga kita siap untuk praktik nanti. Karena praktik tidak hanya role play yang saya berikan, tapi saya akan langsung berikan case.
Saya menjadi tamu gitu ya. Saya akan memberikan case gitu. Itu yang saya harapkan nanti di roleplay kita. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi terakhir ya, yaitu case base. Nah, jadi saya memberikan studi kasus yang kalian sudah atau bisa baca. Kalian berkelompok, di sini 20 orang ya, 4 orang satu kelompok. Silakan berdiskusi selama kurang lebih, karena ini case-nya tidak terlalu rumit, 5 menit ya. Oke, silakan mendekat untuk yang kelompok yang sudah didesain. Oke, adik-adik, karena waktu diskusi sudah selesai, jadi saya akan mengundang 3 kelompok untuk maju gitu ya, tapi perwakilan satu-satu. Saya akan menunjuk kelompoknya Puspa. Terus di sini ada kelompok Sarita, ya, dan kelompoknya Rasa. Oke, yang pertama Puspa, silakan bisa mempresentasikan ke teman-temannya terkait case yang sudah saya share di depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi Ya. di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya terkait case base yang sudah diberikan oleh Bapak. Jadi untuk mengatasi masalah check-in yang salah ini, Dode harus segera memverifikasi kembali detail reservasi yang memastikan bahwa Mr. Jonathan Bryan ini seharusnya check-in di Ganesha Hotel. Setelah itu, Dode perlu melakukan follow up dengan menghubungi Mr. Jonathan Bryan untuk menjelaskan kesalahan yang terjadi secara sopan dan juga pastinya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Setelah itu, Dode juga harus berkoordinasi dengan pihak Ganesha Hotel untuk memastikan bahwa reservasi dari Mr. Jonathan Bryan ini tetap valid dan siap untuk diproses. Selanjutnya, Dode bisa menawarkan bantuan berupa pengaturan transportasi ke Ganesha Hotel agar perpindahan dari Mr. Jonathan Bryan ini dapat berjalan secara lancar. Kemudian, selain itu, Dode harus mengurus refund atau transfer pembayaran jika diperlukan dan menawarkan kompensasi sebagai bentuk permintaan maaf seperti upgrade kamar atau voucher layanan tambahan di Ganesha Hotel. Kemudian dalam waktu yang bersamaan, Dode perlu melakukan follow up dengan Mr. Joseph Bryan untuk memastikan bahwa reservasinya telah diproses dengan benar dan tidak ada masalah saat check-in. Jadi semua kejadian ini itu harus didokumentasikan berupa sebuah laporan dan dapat dilaporkan kepada manajer ataupun supervisor untuk dilakukannya evaluasi dan perbaikan prosedur agar kesalahan yang serupa ini tidak terjadi di Ganesha Resort. Baik, sekian hasil dari diskusi kami, Pak. Oke, saya catat ya setiap kelompok yang diskusi kita akan diskusikan lagi gitu ya. Jadi kelompok Puspa sudah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih Puspa. Kita dengar kelompok yang lain. Silakan Puspa. Pada saat dia bertugas datang tamu check-in gitu ya. Datang nih tamu bawa koper dan lain-lain. Dan pastinya dia akan memperkenalkan diri gitu ya. Namanya adalah Jonathan Bryan yang sudah melakukan reservasi sebelumnya. Jadi ada clue ya, dia sudah membuat reservasi entah itu mobile atau internet ya. Oleh sebab itu, Dode langsung melayani tamu untuk check-in dan mengisi registration form. Nah, kalian sudah melihat nggak ada game di sini? Sudah melihat? Tiba-tiba tamu datang, dia bilang sudah reservasi dan Dode sebagai staff, ini contoh ya, namanya bukan bukan nama asli ya, samaran gitu ya. Nah, Dode ini datang memberikan pelayanan sehingga Jonathan Bryan ini dilakukan proses check-in. Kalian udah melihat gap nggak di sana dari case yang kita diskusikan tadi? Udah ya? Apa yang hilang? Kok tiba-tiba gitu? Apa? Bener, Sarita bener ya. Jadi ada proses identifikasi. Kenapa saya buat di halaman awal
Ini ya, identifikasi nomor 1. Karena itu harus penting sekali gitu ya. Kita harus bisa mengidentifikasi tamu dan tamu. Identifikasi by the personality atau yang lain. Karena sekali lagi yang namanya Puspa, yang namanya Sarita, Elsa, Ricky gitu ya, banyak gitu kan di dunia ini. Oke, dari 3 kelompok ini saya mendapatkan benang merahnya sama ya, identify yang hilang. Jadi saya bisa simpulkan kelas ini sudah bisa memahami materi yang simple tapi padat gitu ya, untuk materi check-in. Saya sangat confident kalian bisa menerapkan role play check-in untuk praktek selanjutnya gitu ya. Untuk teks check-in saya sudah share di modul adik-adik yang sudah saya share di bagian awal perkuliahan ya. Selain RPS dan lain-lain tata pembelajaran, saya juga share modul pembelajaran. Di sana sudah ada, saya kira adik-adik sudah bisa, sudah mencoba-coba, dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum, yaitu check-in proses gitu ya. Nah sekarang sebelum kita selesai, jadi kita sudah masuk di materi akhir perkuliahan ya adik-adik ya. Nah sebelum selesai kita akan mengikuti quiz. Ya, silakan adik-adik mengaktifkan gadgetnya. Sekarang adik-adik bisa kembali ya duduk seperti biasa, kita akan quiz. Sementara memimpin Yota Driani. Oke, di sini untuk quiz ada waktu, ya kan? Dea Ferdina, iya, dan Davita. Benar ya, tadi Davita yang memimpin ternyata disalib di tikungan. Oke, untuk soalnya susah? Tidak ya, karena kalian sudah mendapatkan materi sebelumnya ya. Karena saya hanya mengukur terkait dengan pemahaman kalian. Tadi kan sudah saya ukur melalui diskusi, case based, dan terakhir terkonfirmasi di quiz. Ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk kuliah hari ini. Saya sangat senang bisa sharing ya untuk mata kuliah front office dengan materi check-in. Saya harapkan informasi check-in yang sudah kita diskusikan tidak selesai di kelas ini. Kalian harus membaca lagi, dan banyak sekali media-media pembelajaran yang kalian bisa manfaatkan, entah itu YouTube dan platform internet lainnya, gitu ya. Ada pertanyaan adik-adik sebelum saya akhiri? Apa pertanyaan tugas? Oke, tugasnya adalah praktiknya nanti ya. Nanti pertemuan selanjutnya, untuk ingat conversation-nya sudah saya sampaikan. Silakan adik-adik sesuaikan dengan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Clear? Sudah cukup? Oke, sekali lagi terima kasih adik-adik. Jadi materi untuk check-in sudah selesai. Jadi karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Oke, saya mengundang semua berdoa. Silakan berdiri. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik, dan sampai jumpa di mata kuliah lain. Adik-adik sudah bisa meninggalkan ruang. Terima kasih. Demikianlah video bidang pengajaran sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.